Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusi kita masih tentang penjadwalan proyek. Jadi masih melanjutkan topik kita minggu lalu. Cuma kalau minggu lalu kita berbicara tentang sequencing ya, atau bagaimana kita mengurutkan aktivitas-aktivitas dan pada akhirnya akan membuat suatu diagram network ya, project network schedule. Nah, khusus kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengestimasi durasi dari setiap aktivitas dan juga durasi total dari sebuah proyek ya. Jadi ini juga penting karena kita harus tahu dalam penjadwalan itu kita harus tahu masing-masing aktivitas ini dikerjakan berapa lama. Nah, kita akan membahas itu hari ini. Ya karena durasi ya, karena penuh dengan angka, jadi hari ini kita akan sedikit berhitung ya, sedikit menggunakan rumus-rumus matematika, tapi tidak sulit kok ya. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus matematika yang kelas atas, hanya menggunakan rumus-rumus ya penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian biasa. Cuma Anda harus tahu urut-urutannya, harus tahu langkah-langkahnya agar bisa menentukan durasi sebuah proyek. Oke, mari kita lanjut topik kita hari ini. Ini topik kita minggu lalu ya. Output dari topik minggu lalu adalah kita bisa membuat yang namanya schedule network diagram ya, di mana kita mengurutkan aktivitas-aktivitas kayak ini ya, ada 12 aktivitas dari aktivitas A sampai aktivitas L kita urutkan. Aktivitas mana dulu yang dikerjakan. Lalu setelah mengerjakan aktivitas A, kita mengerjakan aktivitas apa? Contohnya kayak ini, kita mengerjakan aktivitas B. Lalu ada nggak aktivitas yang bisa dilakukan secara bersama-sama? Ada, ini contohnya aktivitas B dan C, ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang fokus kita adalah di setiap aktivitas ini durasinya berapa lama. Aktivitas A misalnya dilakukan berapa hari, lalu aktivitas B berapa hari, aktivitas C berapa hari. Nah, ini juga penting agar kita bisa menghitung durasi dari keseluruhan proyek ini gitu. Kali ini kita akan berbicara masalah durasi. Mari kita mulai dulu berkenalan dengan yang namanya durasi proyek. Ya, pertama mari kita berkenalan dulu tentang apa sih sebenarnya durasi itu ya. Dalam suatu proyek kita tuh harus menentukan durasi atau waktu kerja dari setiap aktivitas. Jadi durasi ini kalau didefinisikan adalah kita mengestimasikan waktu kerja dari aktivitas-aktivitas yang telah kita tentukan dalam BBS. Nah, jadi setiap aktivitasnya itu nanti akan kita hitung durasinya. Sebenarnya tidak dihitung tapi diestimasi. Artinya apa? Estimasi ini kita hanya mengira-ngira. Kita tidak bisa menentukan jadwal yang pasti karena namanya proyek itu kan kalau minggu lalu kita tahu ada leads dan lags ya. Alias bisa saja delay, bisa saja ada percepatan atau akselerasi dari waktu yang ditentukan. Maka dari itu yang bisa kita lakukan dalam penjadwalan adalah hanya menentukan jadwalnya menggunakan estimasi. Nah, estimasinya apa saja? Ada 4 cara untuk menentukan durasi proyek menggunakan estimasi. Yang pertama adalah menggunakan estimasi analog. Lalu yang kedua menggunakan estimasi parametrik. Yang ketiga menggunakan estimasi 3 point dan yang keempat menggunakan estimasi bottom up. Nah, ini bagaimana caranya? Mari kita diskusikan setelah ini. Estimasi pertama adalah estimasi analog. Ini adalah estimasi yang paling mudah. Anda menentukan durasi dengan cara paling mudah, namun paling tidak akurat. Kenapa? Karena Anda hanya mencontoh durasi dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi kalau Anda mau menggunakan estimasi analog, itu Anda harus mempunyai data-data durasi aktivitas dari proyek sebelumnya yang sama. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk proyek yang diadakan berulang kali atau diadakan lebih dari sekali. Sehingga Anda punya data-data dari proyek-proyek sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh event musik aja ya. Ya, seperti slide-slide sebelumnya kita ambil contoh event musik aja. Di sini ada 3 aktivitas staging ini ya, bagaimana kita menyiapkan kelistrikan, lalu menyiapkan instrumen musik, dan terakhir cek sound. Nah, bagaimana kita menentukan durasi dari tiap-tiap aktivitas ini? Kalau tahun 2019 atau tahun lalu itu kita juga mengadakan konser musik yang sama, maka kita bisa mengetahui durasi dari tiap-tiap aktivitas ini tahun lalu. Misalnya tahun lalu untuk menyiapkan kelistrikan itu butuh 5 jam. Nah, ini kita bisa menjadikan 5 jam ini sebagai patokan durasi estimasi tahun ini. Berarti kalau tahun ini ya mungkin
kita juga kurang lebih 5 jam lah menyiapkan kelistrikan. Kalau tahun lalu menyiapkan instrumen itu butuh 6 jam, ya mungkin tahun ini juga kurang lebih butuh 6 jam juga. Kalau cek sound butuh 8 jam tahun lalu, maka tahun ini juga kita durasikan cek sound itu juga 8 jam. Jadi ini hanya mencontoh durasi dari tahun lalu, durasi dari tiap-tiap aktivitas ini di tahun lalu. Nah, ini adalah cara paling mudah yang disebut dengan estimasi analog. Nah, yang kedua adalah estimasi parametrik. Estimasi parametrik ini lebih akurat daripada estimasi analog karena kita menggunakan parameter, tidak menggunakan data-data tahun lalu. Caranya bagaimana menggunakan parameter? Kita harus tahu parameternya, jadi harus menentukan dulu parameternya itu berapa. Contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah parameternya, work per hour. Ini artinya adalah dalam waktu 1 jam itu bisa mengerjakan berapa pekerjaan. Contohnya di aktivitas menyiapkan instrumen. Dalam waktu 1 jam itu mungkin bisa menyiapkan 3 alat musik. Nah, kalau misalnya tahun ini itu kita ada 12 alat musik yang harus disiapkan, maka durasinya berapa jam? Ya tinggal kita lihat parameternya. Kalau dalam waktu 1 jam itu kita bisa menyiapkan 3 alat musik, maka dalam waktu berapa jamkah 12 instrumen itu bisa disiapkan? Berarti 12 dibagi 3 sama dengan kita butuh waktu 4 jam untuk menyiapkan 12 instrumen. Begitu pula dengan check sound. Kalau parameter check sound itu kita bisa dalam waktu 1 jam itu ada 2 artis yang melakukan check sound. Jika tahun ini itu ada 10 artis, maka kita total membutuhkan waktu 10 dibagi 2 karena parameternya 2, berarti butuh 5 jam untuk check sound 10 artis. Nah, dengan menggunakan parameter ini tentu menjadi lebih akurat. Jadi tidak melihat plug ya, tidak mengcopy durasi tahun lalu, tapi kita lihat dulu parameternya, karena tahun lalu sama tahun ini mungkin beda. Misalnya tahun lalu artisnya cuma 8, nah, kalau sekarang artisnya 10, nah kan berarti beda check soundnya, durasi check soundnya beda. Maka parametric estimation ini lebih akurat daripada analog estimation. Sekarang kita masuk ke estimasi yang ketiga, yaitu 3-point estimation. Estimasi 3-point ini adalah metode di mana Anda menentukan terlebih dahulu 3 durasi alternatif sebelum Anda menghitung durasi dari tiap-tiap aktivitas. Nah, ketiga durasinya itu apa saja yang harus Anda tentukan? Yang pertama adalah most likely duration. Ini adalah durasi di mana paling mungkin terjadi menurut Anda. Jadi Anda mempertimbangkan kemampuan tim Anda, mempertimbangkan sumber daya yang Anda punyai, modal yang Anda punyai, lalu Anda mengestimasi kira-kira durasi yang paling mungkin untuk aktivitas tersebut berapa lama. Nah, yang kedua, Anda menentukan optimistic duration. Ini adalah durasi di mana suatu pekerjaan itu terjadi secara best case skenario. Artinya pekerjaan ini dilakukan dengan cara yang paling baik atau dengan kondisi yang paling baik. Itu artinya ini adalah suatu estimasi durasi yang Anda tentukan ketika suatu sumber daya yang Anda miliki, semua sumber daya yang Anda miliki dalam proyek tersebut bekerja dengan sangat baik. Nah, Anda sudah menentukan most likely atau durasi yang paling real, yang paling realistis, lalu optimistic durasi yang paling baik. Nah, Anda juga harus menentukan pessimistic duration, artinya durasi yang paling buruk. Kalau suatu kondisi buruk terjadi, itu durasinya berapa? Itu Anda harus mengestimasi juga. Nah, jadi untuk menghitung 3-point estimation, Anda pertama mempunyai 3 durasi alternatif ini. Most likely, optimistic, dan pessimistic. Kalau Anda sudah punya ketiga durasi ini, Anda sudah mengestimasi ketiga durasi ini, Anda bisa menghitung durasi total dari tiap aktivitas. Caranya bagaimana? Rumusnya adalah sebenarnya cukup gampang rumusnya. Jadi durasi most likely ditambah durasi optimistik ditambah durasi pesimistik dibagi dengan 3. Itu adalah durasi yang Anda tentukan untuk aktivitas tersebut. Contohnya seperti ini. Kita lihat
balik ke contoh tadi, ada 3 aktivitas dalam staging suatu konser musik. Yang pertama adalah menyiapkan kelistrikan, yang kedua menyiapkan instrumen, dan yang ketiga adalah cek sound. Pertama kita tentukan dulu durasi yang paling masuk akal atau paling realistis. Ya, setelah kita mengestimasi, kita melihat konser tahun lalu itu bagaimana durasinya, lalu kita juga menghitung secara parametrik, kita tahu bahwa sebuah aktivitas menyiapkan kelistrikan ini kemungkinan besar butuh waktu 5 jam. Untuk menyiapkan instrumen kemungkinan besar membutuhkan waktu 6 jam. Untuk cek sound itu membutuhkan waktu 8 jam. Ini kondisi yang paling realistis. Nah, Anda juga harus mengestimasi ya, memprediksi kondisi yang terbaik. Bagaimana kalau ternyata tim proyek Anda itu bekerja dengan sangat cepat, dengan sangat bagus, itu kira-kira waktunya lebih singkat berapa lama? Nah, Anda memperkirakan kalau misalnya tim saya itu bekerja dengan sangat baik, maka instalasi kelistrikan itu mungkin bisa 3 jam, bukan 5 jam tapi 3 jam. Lalu instrumen ya, menyiapkan instrumen itu butuh waktu 5 jam kalau semua bekerja dengan baik, bukan 6 jam. Cek soundnya kalau semua berjalan lancar itu juga ternyata lebih singkat, itu bisa maju 1 jam, bisa hanya dilakukan secara 7 jam. Nah, Anda sudah menghitung atau mengestimasi durasi dari konser musik secara optimistik. Nah, Anda juga perlu mengestimasi durasi secara pesimis. Bagaimana kalau misalnya terjadi bencana ya, bukan bencana ya, mungkin sesuatu yang mendelay jalannya proses staging tersebut. Contohnya misalnya listrik mati, gensetnya bensinnya habis, atau hujan lebat sehingga kelistrikan nggak bisa jalan. Nah, itu Anda juga harus memperkirakan kalau misalnya terjadi hal seperti itu bisa mundur nggak ya, bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya kondisi realistisnya 5 jam mungkin bisa mundur 2 jam karena hal yang tidak terduga menjadi 7 jam. Kalau menyiapkan instrumen biasanya 6 jam, karena hal yang tidak terduga bisa mundur 2 jam juga menjadi 8 jam. Kalau cek sound lancarnya 8 jam, karena ada hal yang tidak diinginkan bisa menjadi 10 jam. Nah, Anda sudah mengetahui ketiga durasi ini, Anda sudah menentukan ketiga durasi ini. Sekarang tinggal memasukkan ke formula dan menghitung durasi dari masing-masing aktivitas ini. Jadi tinggal masukkan saja kalau misalnya kita mau menghitung aktivitas menyiapkan kelistrikan itu berapa, tinggal 5 ditambah 3 ditambah 7 ya, 15 dibagi 3, berarti aktivitas menyiapkan kelistrikan itu membutuhkan durasi 5 jam. Begitu pula dengan aktivitas yang lain, contohnya aktivitas menyiapkan instrumen, kita tinggal menambahkan durasi ini 6 tambah 5 tambah 8 lalu dibagi dengan 3, berarti butuh waktu 6,3 jam. Aktivitas cek sound juga demikian, 8 tambah 7 tambah 10 dibagi 3, berarti butuh waktu 8,3 jam. Nah, ini adalah cara untuk menentukan durasi sebuah aktivitas menggunakan 3-point estimation. Kenapa kok 3-point estimation ini juga penting? Karena ya kita kalau hanya menggunakan satu waktu saja ya, misalnya Anda hanya menentukan durasi itu berdasarkan kondisi yang realistis tapi tidak mempertimbangkan bagaimana nanti kalau misalnya ada hujan atau jadwal molor, artis telat datang, atau misalnya justru bagaimana nanti kalau misalnya kondisinya lebih baik ya, misalnya artis itu cek sound lebih cepat, lalu juga instalasi kelistrikan itu dilakukan secara lebih cepat, itu juga jadwal bisa mundur. Makanya dengan menggunakan 3 point ini Anda bisa menghitung rata waktu yang lebih optimal karena mempertimbangkan waktu optimistik dan juga pesimistiknya juga. Oke, sekarang kita masuk ke cara menghitung estimasi durasi secara bottom up. Nah, bottom up ini sebenarnya menggunakan WBS ya. Kita telah mempelajari WBS ya, di mana kita membreakdown sebuah aktivitas itu menjadi aktivitas lain yang lebih detail. Kenapa kok kita perlu membreakdown? Karena membreakdown itu juga lebih mudah untuk memperkirakan atau mengestimasi durasinya. Contoh ini, kalau misalnya kita hanya punya satu aktivitas nih, menyiapkan instrumen. Kita nggak tahu, kita akan bingung loh, ini butuh waktu berapa lama. Kalau Anda bingung
menentukan durasi ini, Anda breakdown dulu durasinya menjadi yang lebih kecil sehingga estimasi durasinya bisa lebih mudah. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita breakdown aktivitas menyiapkan instrumen itu menjadi 3 aktivitas yang lebih kecil ya. Contohnya mengatur posisi instrumen, lalu juga kita menyiapkan kelistrikan instrumen tersebut, lalu kita juga mengatur amplifiernya. Nah, dengan aktivitas-aktivitas yang lebih kecil ini Anda mungkin lebih mudah untuk menentukan durasinya. Misalnya kalau mengatur posisi instrumen Anda butuh waktu 3 jam, lalu untuk mengatur kelistrikannya butuh 1 jam, untuk mengatur amplifiernya butuh waktu 2 jam. Nah, tinggal dijumlahkan aja nih aktivitas-aktivitas yang lebih kecil ini untuk menentukan total durasi aktivitas yang di atasnya. Kalau misalnya aktivitas ini butuh waktu 3 jam, lalu ngeset kelistrikan itu butuh 1 jam, ngeset amplifier butuh 2 jam, berarti total butuh 6 jam untuk menyiapkan instrumen. Seperti itu. Itu adalah cara-cara, ada 4 cara tadi untuk mengestimasi durasi dari suatu aktivitas. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua kita, yaitu tentang menentukan critical path method atau CPM. CPM ini sebenarnya apa sih? CPM ini adalah metode untuk menghitung total durasi dari tiap-tiap aktivitas. Jadi kalau tadi kita mengestimasikan durasi dari masing-masing aktivitas. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih total durasi dari keseluruhan aktivitas proyek. Jadi kan proyek itu terdiri dari banyak aktivitas. Itu durasi dari masing-masing aktivitas itu dijumlahkan untuk menghitung berapa sih durasi total dari sebuah proyek. Tapi menghitung durasi sebuah proyek itu tidak dengan cara hanya menjumlahkan masing-masing durasi dari semua aktivitas ya. Itu kita harus melakukannya dengan cara tertentu atau analisis tertentu yang sering disebut critical path method atau CPM. Sebenarnya ada banyak analisis dan sebenarnya sekarang sih sudah menggunakan software ya, sudah menggunakan aplikasi, tidak perlu menghitung manual. Cuma biar Anda tahu dasarnya itu bagaimana, cara penghitungannya bagaimana, sehingga Anda kalau sebagai project manager kan harus bisa membuat keputusan ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu dasarnya saja, Anda tahu maksudnya apa dari output analisisnya, maka Anda bisa mengambil keputusan dari analisis yang dilakukan. Kan kalau sekarang pakai komputer aja bisa kalau cuma hitungnya aja gitu. Cuma kalau Anda tidak tahu maksudnya apa sih angka-angka di balik hitungan tersebut, nah itu Anda akan kesulitan nanti. Makanya kita akan sedikit melihat atau lebih tepatnya kita menghitung menggunakan CPM gitu. Jadi kita agak menghitung sekarang, agak sedikit hitung-hitungan gitu. Ya, CPM ini adalah metode di mana kita menentukan yang namanya critical path atau jalur kritis dari sebuah aktivitas. Kita tahu bahwa aktivitas itu kan sebenarnya ada urutannya ya, kita sudah melakukan namanya sequencing gitu. Nah, dari urutan-urutan tersebut kita cari 2 jenis aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas kritis atau critical activity. Ya, ini aktivitas yang kalau misalnya ditunda itu akan menunda keseluruhan proyek ya. Jadi aktivitas ini kalau sampai ditunda maka proyek akan delay. Sedangkan ada juga aktivitas yang disebut slack atau float. Ini adalah kebalikan dari critical activity. Aktivitas yang jika ditunda dalam jangka waktu tertentu itu tidak akan menunda keseluruhan proyek. Nah, jadi CPM ini sebenarnya penting bagi seorang project manager untuk mengetahui kalau misalnya kita ingin mengubah suatu jadwal atau ingin mendelay suatu jadwal, itu aktivitas mana aja yang bisa didelay. Nah, aktivitas yang bisa didelay adalah aktivitas slack. Sedangkan aktivitas critical ini jangan didelay atau jangan terlambat. Kalau terlambat maka keseluruhan proyek pasti akan terdelay. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan dulu. Kita coba melakukan analisis critical path. Ya, ini adalah sebuah contoh aktivitas dan durasi ya. Jadi kita ambil saja ada satu proyek yang terdiri dari 6 aktivitas dan durasinya sudah diestimasi. Jadi durasi dari masing-masing aktivitas itu sudah ditentukan.
Aktivitas A itu misalnya 3 hari, aktivitas B 5 hari dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat durasinya ini sudah ditentukan, lalu aktivitasnya sudah jelas, ini kan pasti gampangannya tinggal dijumlahkan aja ini semua durasi masing-masing aktivitas untuk mencari aktivitas total. Kalau lihat angka ini ya berarti jumlahnya ada 3 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4, berarti ada 20 aktivitas, ada 20 hari untuk menyelesaikan semua aktivitas itu. Tapi kan gini, kita kemarin mempelajari di sequencing bahwa tidak semua aktivitas itu bersifat finish to start. Artinya tidak perlu kita menunggu satu aktivitas selesai baru aktivitas lain dijalankan. Bisa aja ada beberapa aktivitas di sini antara A sampai F ini mungkin ada 1 atau 2 aktivitas yang bisa dijalankan secara bersama-sama. Jadi waktunya bisa lebih singkat dari 20 hari. Nah, bagaimana kita mengetahui aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan secara bersama-sama? Kita harus melihat yang namanya predecessor. Ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kalau di catatan ini, di contoh ini, di tabel ini kita lihat bahwa aktivitas B itu predecesornya adalah aktivitas A. Aktivitas C predecesornya juga aktivitas A. Aktivitas D itu punya 2 predecessor, aktivitas B dan C. Aktivitas E punya 1 predecessor, aktivitas C. Aktivitas F punya 2 predecessor, D dan E. Artinya apa? Aktivitas B dan C itu tidak bisa dijalankan kalau aktivitas A belum selesai. Aktivitas D itu tidak bisa dijalankan kalau aktivitas B dan C belum selesai. Aktivitas E belum bisa dijalankan kalau aktivitas C belum selesai. Aktivitas F itu tidak bisa dijalankan kalau aktivitas D dan E belum selesai. Nah, kita sudah punya dasar untuk melakukan analisis CPM. Jadi dasarnya butuhnya 3 sebenarnya. Yang pertama aktivitasnya apa aja, yang kedua durasinya dari masing-masing aktivitas itu sudah diestimasi berapa aja, dan kita juga harus tahu prasyaratnya atau predecesornya dari setiap aktivitas tersebut. Kalau misalnya ketiga syarat ini sudah kita ketahui informasinya, maka kita bisa melakukan yang namanya analisis CPM. Nah, untuk mengerjakan CPM kita butuh hitung-hitungan. Sebenarnya hitungannya hanya tambah kurang saja. Cuma karena ini membutuhkan langkah yang cukup panjang, maka Anda harus tahu step by stepnya. Anda harus tahu langkah-langkahnya. Di analisis CPM ada 2 langkah utama. Yang pertama, kita melakukan yang namanya forward pass, yaitu menghitung durasi aktivitas dari aktivitas pertama menuju ke aktivitas terakhir. Jadi dari aktivitas A menuju ke aktivitas F itu harus dihitung semua aktivitasnya, semua durasinya. Itu disebut dengan forward pass. Nanti setelah mendapatkan semua forward pass dari masing-masing aktivitas ini, maka kita melakukan yang namanya backward pass, yaitu menghitung durasi aktivitas dari aktivitas terakhir balik lagi ke aktivitas pertama. Ya, di sini kita membutuhkan yang namanya schedule network diagram. Untuk melakukan analisis CPM itu lebih mudah jika Anda membuat diagramnya dulu. Jadi ini adalah schedule network diagram biasa ya. Jadi kita lihat lingkaran itu menandakan masing-masing aktivitas. Lalu panah-panah ini adalah sequencingnya atau urutan masing-masing aktivitas. Contohnya kalau aktivitas A itu punya, kita lihat aktivitas A ini punya 2 suksesor ya, aktivitas B dan C. Maka panahnya ada 2 panah, yaitu dari aktivitas A ke aktivitas B, lalu dari aktivitas A ke aktivitas C. Begitu pula seterusnya. Misalnya aktivitas B itu punya 1 suksesor, yaitu aktivitas D. Sedangkan aktivitas C punya 2 suksesor, yaitu aktivitas D dan E. Aktivitas D punya 1 suksesor F, aktivitas E juga punya 1 suksesor, yaitu aktivitas F. Nah, ini adalah contoh dari schedule network diagram dari aktivitas ini. Nah, kita sudah tahu ada lingkaran ini yang menandakan masing-masing aktivitas, lalu panah ini yang menandakan sequencingnya. Sekarang kita juga harus mencatat durasi dari masing-masing aktivitas. Durasinya dicatat di atas lingkaran dari masing-masing aktivitas di tengah. Ya, jadi kalau A itu durasinya 3 ya kan. B durasinya 5, C durasinya 3, D durasi 1, E dan F durasinya masing-masing 4. Nah, setelah mencatat durasinya,
kita juga harus mencatat yang namanya early start dan early finish. Ini sebenarnya tidak ada arti khusus ya, ini hanya kodifikasi saja. Early start itu dicatat di pojok kiri atas lingkaran, sedangkan early finish dicatat di pojok kanan atas. Early start itu kalau di aktivitas pertama itu selalu dimulai dari angka 1. Artinya dimulai di hari pertama proyek. Jadi aktivitas A itu mulai di hari pertama proyek, terus dikerjakan selama 3 hari. Maka finishnya berapa hari? Harusnya 3 hari. Tapi untuk menghitung secara matematik ada rumusnya, yaitu early start 1 ditambah durasi 3 berarti kan 4, lalu harus dikurangi 1 alias 3. Kenapa kok harus dikurangi 1? Logikanya gini, aktivitas yang dimulai di hari pertama lalu dikerjakan selama 3 hari harusnya selesai sebanyak 3 hari, bukan 4 hari. Kenapa kok semua ini harus dikurangi 1? Karena hari pertama selalu dimulai dari angka 1, bukan angka 0. Jadi semua aktivitas itu pasti nanti akan dikurangi 1 dulu. Jadi harap Anda ingat rumus ini. Untuk menghitung early finish itu early start ditambah durasi dan harus dikurangi 1. Nanti untuk menghitung aktivitas suksesornya, misalnya menghitung aktivitas B dan aktivitas C, early finish itu akan ditambah 1. Itu artinya setelah selesai selama 3 hari, maka hari keempat akan mulai aktivitas kedua. Jadi nanti di sini angkanya 4. Lalu ditambah 5 ya, 9 dikurangi 1, maka early finish B-nya menjadi 8. Begitu seterusnya hingga nanti ketemu semua early start, early finish dari semua aktivitas ini, dan kita akan melakukan yang namanya backward pass atau menghitung kebalikannya. Ini sekarang saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana semua early start dan early finish dari diagram ini dihitung menggunakan forward pass. Nah, ini kita lihat dari masing-masing aktivitas sudah terlihat early start dan early finish-nya. Jadi early start adalah 1 ya, ditambah durasinya 3 lalu dikurangi 1. Jadi early finish-nya menjadi 3. Lalu untuk maju ke aktivitas selanjutnya, early finish dari aktivitas predecessor ditambah 1. Jadi early startnya 4. Kalau di sini juga early startnya 4. Nah, kalau sudah tahu early start dari aktivitas selanjutnya, maka tinggal ditambah durasinya dari aktivitas B lalu dikurangi 1 lagi. Ini juga. Jadi aktivitas C itu 4 lalu ditambah durasinya yaitu 3 dikurangi 1. Nanti early finish-nya ketemu, kalau di B ketemu 8, kalau di C ketemu 6. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau misalnya ada 2 predecessor. Contohnya aktivitas D, ini predecessornya ada 2, aktivitas B dan aktivitas C. Maka kita harus harus menggunakan early finish yang mana nih? Aktivitas B 8 atau aktivitas C 6. Kalau forward pass, cari predecessor yang lebih lama. Berarti yang dipakai adalah predecessornya B, bukan predecessornya C, karena 8 hari sama 6 hari itu lebih lama 8 hari. Jadi kembali ke rumus tadi, kita pakai 8 ya. Early finish-nya B itu akan ditambah 1 ya kan. Predecessor early finish-nya akan ditambah 1. Jadi aktivitas D ini early start-nya 9. Lalu kembali dihitung pakai rumus semula. 9 ditambah 1 dikurangi 1. Jadi 9. Nah, ini aktivitas F juga. Aktivitas F ini punya 2 predecessor, aktivitas D dan juga aktivitas E. Menggunakan predecessor yang mana nih? Kita menggunakan predecessor yang paling lama. Berarti kita menggunakan predecessor E. Karena kalau D butuh 9 hari, E butuh 10 hari. Yang paling lama predecessor E. Maka yang dipakai adalah predecessor E. Jadi 10 ditambah 1 menjadi 11. Ini adalah early start dari aktivitas F. Lalu 11 ditambah 4, 15 dikurangi 1 menjadi 14. Ini adalah early finish dari aktivitas F. Nah, kita sudah menghitung forward pass-nya ya, dari aktivitas A ke aktivitas F. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya backward pass.
Jadi dari aktivitas F ini akan dihitung sampai ke aktivitas A. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah yang kedua adalah kita menghitung secara backward pass. Ya, ini secara prinsip sebenarnya hampir sama dengan forward pass, cuma hitung-hitungannya beda dan juga kodenya beda. Kalau backward pass itu kita menggunakan let start dan let finish, dan kodenya ditaruh di pojok kanan kiri bawah. Kalau early start dan early finish tadi ditaruh di pojok kanan kiri atas. Ya. Nah, kita akan menghitung mulai dari let finish aktivitas terakhir, lalu terus sampai ke aktivitas pertama. Nah, kita pertama harus menentukan let finish aktivitas terakhir itu berapa, patokannya berapa. Cara menentukannya adalah let finish aktivitas terakhir itu sama dengan early finish aktivitas terakhir. Berarti kalau early finish aktivitas terakhirnya itu adalah 14, maka let finishnya juga 14. Nah, sekarang rumus menghitung let startnya. Let start itu dihitung dengan cara let finish dikurangi durasi ditambah 1. Ya, jadi kalau let finishnya 14 dikurangi 4 sama dengan 10 ditambah 1, 11. Jadi let start aktivitas F adalah 11. Ya, itu cara menghitung secara backward ya. Jadi rumusnya beda. Nah, kita kan menghitung ke belakang ya. Jadi dari let start ini kita harus menghitung let finish dari masing-masing aktivitas sebelumnya. Ini menghitungnya juga beda. Kalau kita ingin mencari let finish dari aktivitas predecesornya F, alias kita akan mencari let finishnya D dan E, rumusnya adalah let startnya aktivitas F dikurangi 1. Jadi kita lihat let finishnya aktivitas E itu adalah 11 dikurangi 1, 10. Begitu pula aktivitas D, 11 dikurangi 1, let finishnya adalah 10. Nah, kita sudah dapat let finish dari aktivitas D dan E. Kita akan menggunakan rumus yang sama untuk mencari let start dari aktivitas D dan E, yaitu let finishnya 10 dikurangi durasi, kalau D itu dikurangi 1, kalau E itu dikurangi 4, lalu ditambah 1 ya. Nah, ini akan terus dilakukan sampai ke aktivitas A. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh backward pass yang udah selesai ya. Jadi kita lihat misalnya tadi D dan E ya, kita tadi menghitung sampai D dan E. Kita menghitung dengan rumus, kita mencari let start dulu ya. Jadi menghitung dengan rumus let finish dikurangi durasi ditambah 1. Kalau D, let finishnya 10 dikurangi 1, 9 ditambah 1 menjadi 10. E juga 10, let finishnya 10 dikurangi 4 menjadi 6, lalu ditambah 1, maka let startnya adalah 7. Nah, sekarang kasusnya adalah aktivitas C. Aktivitas C ini punya 2 suksesor, yaitu aktivitas D dan aktivitas E. Nah, let finishnya aktivitas C itu menggunakan let finish yang D apa yang E? Kalau misalnya backward pass, rumusnya adalah cari aktivitas yang paling singkat. Kalau forward pass kan tadi aktivitas yang paling lama. Kalau ini aktivitas yang paling singkat. Kita lihat let startnya D itu 10 hari, let startnya E 7 hari. Maka kita pilih yang lebih singkat, yaitu yang 7. Maka untuk menentukan let finish aktivitas C adalah 7 dikurangi 1 menjadi 6. Begitu seterusnya. A juga, A ini kan juga suksesornya 2, aktivitas B dan C. Nah, ini kita milih menggunakan 5 atau 4 nih yang menjadi dasar untuk menghitung LF-nya A, let finish-nya A. Nah, kita cari aja aktivitas yang paling singkat let start-nya, 5 atau 4, lebih singkat 4 hari. Maka kita pakai yang ini, yang menggunakan let start dari aktivitas C. Jadi 4 dikurangi 1, maka let finish A-nya adalah 3. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Jadi aktivitas CPM itu ya menghitung early start, early finish, let start, dan let finish. Kalau sudah dapat angka-angkanya semua, maka kita bisa melakukan analisis dari hasil CPM ini. Analisisnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Hasil dari CPM adalah kita bisa menentukan satu aktivitas kritis,
yaitu aktivitas yang tidak boleh di-delay. Kalau terjadi delay atau keterlambatan, maka akan merubah jadwal proyek secara keseluruhan. Yang kedua, kita mencari aktivitas slack atau float. Ya, itu istilah yang sama ya, slack atau float itu artinya sama. Aktivitas slack itu adalah aktivitas yang jika delay pada durasi tertentu, dia tidak akan mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan. Ya. Caranya bagaimana kita menentukan aktivitas critical dan slack itu? Caranya Anda melihat early finish dan late finish dari masing-masing aktivitas. Kalau early finish dan late finishnya itu angkanya sama, berarti dia termasuk aktivitas kritikal. Contohnya kalau di diagram ini, kita lihat aktivitas F, E, C, dan A itu punya early finish dan late finish yang sama. Ini A, aktivitas A ini early finishnya 3, late finishnya 3. Aktivitas C, early finishnya 6, late finishnya 6. Aktivitas E, early finishnya 10, late finishnya 10. Aktivitas F, late finishnya 14, early finishnya 14, late finishnya 14. Berarti A, C, E, F ini adalah aktivitas kritis. Anda jangan sampai terlambat di aktivitas A, C, E, dan F. Karena kalau sampai ada keterlambatan di aktivitas A, C, E, dan F ini, maka keseluruhan proyek akan terlambat. Nah, kita juga mencari yang namanya slack, yaitu aktivitas yang ada toleransi keterlambatannya. Kita lihat, balik tadi rumusnya, kita melihat early finish dan late finish dari masing-masing aktivitas. Kalau angkanya beda, itu berarti dia termasuk aktivitas slack. Contohnya B dan D ini. Early finishnya B itu 8, late finishnya 9. D juga early finishnya 9, late finishnya 10. Ini kan nggak sama. Itu berarti aktivitas B dan D ini adalah aktivitas slack. Ini adalah aktivitas yang mentoleransi keterlambatan. Jadi kalau Anda terlambat mengerjakan aktivitas B, itu jadwal proyek tidak akan terganggu asal keterlambatannya sesuai dengan durasinya. Nah, kita menentukan toleransi keterlambatannya bagaimana? Lihat aja selisihnya antara late finish dengan early finishnya. Kalau early finishnya 9, kalau late finishnya 9 dan early finishnya 8, maka selisihnya berapa? 1. Berarti aktivitas B itu boleh terlambat selama 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari, maka akan mengganggu atau merubah jadwal keseluruhan proyek. Tapi kalau terlambat 1 hari itu nggak apa-apa. Aktivitas D juga late finishnya 10, early finishnya 9. Berarti ada keterlambatan 1 hari. Kalau aktivitas ini terlambat 1 hari, nggak masalah. Jadi ini mencari toleransi keterlambatannya adalah dengan mengurangi late finish dan early finish. Tapi kalau untuk aktivitas A, C, E, dan F ini karena early finish dan late finishnya sama, maka tidak boleh ada keterlambatan. Nah, itu adalah cara CPM ya, cara critical path method, bagaimana kita menentukan aktivitas yang kritis dan juga aktivitas yang non kritis atau slack. Nah, terus gunanya apa sebagai project manager? Nah, kalau Anda sudah mengetahui ya, aktivitas-aktivitas yang bisa ditoleransi keterlambatannya, misalnya aktivitas B dan D, itu kan Anda bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk fokus di aktivitas yang kritis dulu. Ya. Contohnya gini, ketika aktivitas A selesai, kita bisa mengerjakan aktivitas B dan C. Aktivitas C ini aktivitas kritis. Artinya kalau sampai terlambat, maka keseluruhan proyek akan terlambat. Maka lebih baik Anda mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mengerjakan aktivitas C dulu. Aktivitas B ditunda sehari nggak masalah, itu nggak merubah jadwal proyek secara keseluruhan. Nah, jadi gitu prinsipnya. Oke, jadi itu hari ini kita belajar tentang yang pertama, bagaimana mengestimasi durasi dari masing-masing aktivitas. Yang kedua, bagaimana kita melakukan critical path method untuk mencari aktivitas kritis dan juga aktivitas slack. Minggu depan kita akan diskusi bab baru, yaitu tentang budgeting, ya, penganggaran proyek. Ini juga penuh dengan hitung-hitungan. Cuma mungkin tidak serumit ini ya, karena kalau ini kita langkah-langkahnya cukup panjang, maka ini cukup rumit sih hitung-hitungannya kalau project scheduling gitu. Minggu depan insya Allah tidak serumit ini, cuma memang rumusnya lebih
sulit, tidak hanya penjumlahan dan pengurangan tapi juga menggunakan pembagian dan perkalian gitu. Cuma yang nggak sulit banget sih gitu. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.